Oke, ketemu lagi sama gue nih Dion di ngobrolin piringan hitam. Kali ini gue kedatangan sama Mas Ernest, masih di PHR Bintaro. Kali ini gue pengen tahu nih kesibukannya Mas Ernest apa, kenapa main piringan hitam, terus apa sih yang bikin beda Mas Ernest? Ya, kalau mungkin bisa kenalin dulu Mas. Halo. Siapa Mas Ernest? Terus ngapain aja kegiatan? Oke. Nama gue Ernest, Ernest Tompo. Kesibukan gue nggak jauh-jauh dari musik. Wih, ngapain nih Mas? Nggak ada jodoh dari musik? 2 tahun belakang ini gue lagi running record store gue namanya Lodi Records. Gue juga lagi ngeband. Bandnya namanya? Ministry of. Terus running record label juga. Jadi freelance A&R juga di salah satu label Indonesia. Ya di situ aja sih Mas. Itu selektor juga ya Mas ya? Selektoran juga akhir-akhir ini. Oke, berarti setelah ini juga kita Mas perform sini ya? Yes. Di PHR Bintaro. Mantap. Mas Ernest, kan lu udah lumayan sering ya ke PHR ya, dari awal PHR Senayan ya kan? Udah lumayan sering, jadi gue udah sedikit banyak tahu lah tentang Mas Ernest. Kenapa sih Mas? Ya biasa sih template ya pertanyaan umumnya ini. Kenapa sih kok milih piringan hitam itu? Apa sih yang bikin beda piringan hitam dibanding rilisan yang lain, rilisan fisik? Kenapa piringan hitam sih? Sebenarnya tuh awalnya gue tuh ngoleksinya kaset Mas. Kaset. Dan perkenalannya itu waktu gue SMA 2013. Terus yang pertama diajak teman gue sih, kayak ke Blok M ya udah tuh. Dan dulu tuh bokap tuh emang juga udah mulai ngoleksi CD dan kaset kan. Jadi ketika gue ngeliat kaset, anjir seru juga nih. Kaset udah, gue beli kaset, makin lama. Ya sampai dengan budget gue dulu ya. Iya. Kaset kan lebih murah. Ekonomis ya Mas. Lebih ekonomis. Terus ya udah, makin waktu masuk fase kuliah, terus dapat oleh-oleh dari temen gue, piringan hitam, ya udah tuh. Tahun berapa tuh Mas? Mulai transisi ya? 2014. Mulai tahu piringan hitam. Tahunya di 2013. Cuman mulai spend buat di piringan hitam 2014. Iya. Terus kerasa kayak shock gitu. Wih, harganya udah beda nih ya kan, dari kaset ke piringan hitam. Berasa. Apalagi tahun 2014, tapi ya nggak beda kayak sekarang ya, maksudnya jauh dibanding sekarang lah ya. Kalau sekarang kan udah di atas, kalau yang baru-baru ya, di atas 300 ribuan, ya 2 kalinya ya. Terus masih ingat Mas pertama kali beli apa tuh? Gue tuh pertama kali tuh ini sih, zamannya masih Facebook Mas Jan. Facebook, oke. Itu anak-anak tuh ada namanya Mas Juna, Parjuna gitu. Dia sempat buka di Santai juga, cuma sekarang udah tutup. Namanya dulu di Facebook Toko Plak. Ngupdate-nya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jadi gue tuh kalau pulang gereja tuh langsung buka Facebook gue, refresh gitu kan. Plat pertama gue beli di situ The Sundays, album pertamanya. The Sundays. Early Press. Cuma udah gue jual sih, gue bego kan. Jadi tahunya dari situ ya Mas, dari Arjuna itu? Iya, awalnya dari situ Facebook kan. Terus kayak udah tuh, wah sabi-sabi nih tiap minggu. Akhirnya gue mulai kayak, Mas Diana wishlist dong gitu. Dia wishlist, terus kadang-kadang ntar lama-lama tuh ada yang pedagang add Facebook gue, terus ngetek juga di Facebook. Jadi itu awalnya Facebook. Paling offline store-nya zaman itu apa ya? Morka paling ya? Kan si Lateback juga udah ada kan? Samsung ya? Iya kan zaman-zaman santai gitu. Terus si siapa? Miko ntar ya. Morka udah tutup di 2014 ya? Lupa sih gitu. Oh si ini Substore ya? Substore ada. Teman kita juga dari yang gue sebutin tadi, Lateback, Substore, terus juga itu kan Plak Records ya maksudnya. Seru sih tahun itu, rame banget. Terus yang lu rasain apa sih Mas? Emang kayak dari kaset, CD, terus piringan hitam, emang bedanya tuh apa sih? Suaranya kah atau suara? Kalau di telinga gue suara itu masih samar-samar. Cuman beda juga sih. Kayak ada pembedanya nih Mas. Cuman kayak karena gue nggak ini juga ya, maksudnya nggak seteliti itu dengerinnya. Ya piringan hitam memang kan sama-sama analog kan? Sama-sama analog. Sama piringan hitam sama-sama analog. Cuma plus minusnya gimana Mas yang lu simpulkan? Kalau plus minusnya, kalau kaset sama plat itu tuh lebih tahan banting ya. Dalam artian tahan banting tuh ya udah lu taruh aja gitu di situ. Paling kalau zaman tinggal kita cuci. Sedangkan kalau pita kayaknya nggak boleh lembab gitu kan. Jadi kayak bisa kusut, putus. Waduh udah nggak bisa dengerin. Terus andalannya pasti alat ini Mas, bolpen apa kayak pancingan itu tuh. Pancingan ya. Gitu. Yang roller itu ya. Terus kalau plat
gede ya, notes-nya puas gitu nggak sih? Puas, artworknya gede ya. Gede banget nih. Dibanding CD. Kalau dibanding CD itu gimana mas? Ada perbedaan banget nggak secara kualitas suara audionya itu? Dia kan kalau CD mirip kayak mendekati streaming ya, digital lah ya. Digital sih jatuhnya CD. Tapi entah kenapa tuh gue ngeliat CD tuh biasa aja sih mas. Koleksi juga tapi? Kalau band-band teman-teman sih, okay. Kayak kasih demo, gue simpen tuh kan. Kalau misalnya dia nggak ngerilis plat, dia ngerilisnya CD baru ya koleksi. Gue sih beli terus gitu. Terus ada ini nggak sih mas misalnya kayak maintenance khusus biasanya lu dalam ngerawat ini piringan hitam gitu. Biasanya kan ada orang sampai teliti banget ya. Paling ya gue kasih outer sleeve-nya, terus kayak sebelum main pasti gue bersihin dulu kan. Takutnya ada debu, sayang jarumnya juga. Standar cuma situ doang sih, sama tempatnya jangan terlalu lembab biar nggak jamuran, jangan terlalu kena matahari. Kalau bisa diberdiriin ya kan, nggak banyak standar. Nah itu tips dari Mas Ernest nih, biar penting juga nih. Terus biasanya kalau ini mas, kalau lagi digging kemana biasanya? Digging favorit? Ini gue favorit ya. Bukan online ya, langsung datang offline. PHR OG sih. Wih, PHR siap, nanti komisi di belakang ini mas. Off the record. Soalnya awalnya gue digging plat itu juga nempel sama bokap ya mas. Oke. Iya gitu kan. Saingan malah ya? Enggak lah. Enggak. Ini banyak. Gue nggak bisa nyanyiin dia kan. Ya udah zaman itu kan nemenin bokap pasti ke STC ya kan, di STC PHR, Blok M benar, Santa. Udah sih paling itu tuh aja sih mas. Cuman paling akhir-akhir ini gue online sih mas. Online editnya udah dan lebih banyak mungkin kalau online, lebih gampang liatnya ya. Karena pandemi kemarin kan jadi kayak ya udah scrolling. Gue tuh inget banget mas dulu itu waktu PHR masih lantai 2 tuh. Di mana nih? STC kan di sini belum dong. Oh iya. Pertama kali bokap ya? Ketemu gue kan Pak Sitompo. Makin kesini terus kok Mas Ernest namanya Pak Johan. Oh Pak Johan. Taunya anaknya, waduh saingan, terus dikasih tahu ini saingan ngoleksi ini sekarang. Wah. Sering ceng-cengin gue masih anak-anak. Kalau misalnya ke Blok M tuh, itu ketemu Pak Sitompo sama gue bareng gitu kan, ceng-cengin anjing. Terus lo prefernya kemana mas? Early press yang lama-lama atau yang bodo amat, mau remaster kayak mau early press kayak? Pengennya sih early press ya. Cuma gak ada duit. Lebih mahal malah ya. Lo malah bisa lebih mahal daripada remasternya kan? Yes. Cuman ya apa aja nih yang dapet tuh. Genre apa mas yang biasa lo koleksi tuh? Gue apa ya kalau misalnya awal-awal shout out to Miko. Dulu gue belanja di Miko pasti guru dong, masih Miko nih guru. Iya masih online kayaknya Miko ya. Dulu Kang Toprak dia mas. Dia online. Terus kayak dulu inget banget gue COD di 7-Eleven Bulungan atau Family Mart ya? Family Mart ya. Family Mart. Gue beli zaman-zaman awal 2013 tuh, walaupun belum punya turntable. Gue awalnya beli di Miko itu indis-indisan kayak Britpop. Iya kan. Miko siapa? Miko Asis. OG. Miko Asis. Gaya-gayaan gue emang beranak. Terus ya itu mas, awalnya gue 90s kayak alternatif rock Wizard dan teman-temannya Oasis, Stone Roses itu sih awal-awalnya. Pop dari rock ya. Itu awal-awal. Terus sekarang akhir-akhir ini ya mulai digging yang itulah. Absurd soal asik banget absurd. Terus kali ini juga udah mulai ini mas ya kan, itu mulai selektor mulai naik nih kayak ini namanya perkembangannya pergerakannya itu kayak cepet banget nih kayak ini. Udah malah mulai banyak di invite main di sini main di sana ya kan. Ini apa? Berarti kan udah nggak cuma fokus di alternatif atau British rock, British pop kan. Itu lebih luas lagi. Kalau buat selektoran sih mas, gue tuh lagi sering mainnya Indonesia sekarang. Indonesianya gimana tuh? Ya Indonesia Rare Groove lah. Berarti 80-an gitu. Cuman ya tetap sih awalnya sebelum Indonesian itu mainnya indisan. Tetap terus kayak makin kesini kayaknya anjir seru juga nih kayak main Indonesia. Udah mulai main Indo-Indoan sampai sekarang. Terus gue pengen tahu pendapat lu mas Opi ini kan sekarang makin banyak nih selektor ya. Satunya yang lu bilang gurunya katanya si Miko Andrean ini nih. Si Miko Andrean ini. Kan makin banyak nih kayak terkesan latah nggak sih menurut lu mas? Jadi orang udah ada modal beli 2 unit terus tengah-tengah mixer, belajar sendiri di rumah atau di record store, sudah siap
perform. Enggak sih mas, gue kalau ngelihat ada soalnya gue juga baru juga ya di selektoran ya. Oke. Gue sih kalau ngelihat makin banyak selektor gue makin seneng. Nah benar. Asli cuy. Kita support ya mas ya. Iya, berarti industrinya sehat, komunitasnya rame lagi gitu. Iya. Kalau makin rame makin banyak orang-orang teracuni mas. Anjir. Iya nggak sih? Tapi mayoritas malah kalau gue lihat mas, banyak kan kayak lo gini kan. Group, terus funk, disco, segala macam kan. Terus Afrobeat juga ada. Nah, apa ada juga yang mainin kayak gini cocok nggak mas kayak lo gitu mainin indie rock, indie pop, atau shoegaze bahkan gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Ada aja. Bisa juga. Ada aja. Kan biasanya format band lebih keren lah kalau misalnya kalau kayak gitu. Kalau dibuat selektor gitu, ada aja sih, spinning mas. gitu bisa juga. Ada aja. Oke. Terus sekarang tapi lebih ke Indonesia. Kayak Faris gitu ya. Oh Faris. Ya udah itu sih. Terus kayak yang kemarin baru rilis Tanamur gitu mainin juga tuh. Iya Tanamur. Itulah. Oke, siap. Mas di depan kita ini mas kan ada pilihan tuh nih mas ya. Yo. Bisa dijelasin mas satu-satu mas. Satu-satu nih. Oke, yang paling depan dulu ya mas. Oke. Format paling kecil. Ini Subsonic Eye. Apa tuh mas Subsonic Eyes? Band dari Singapura. Band dari Singapura. Indie rock. Indie rock. Mereka bilangnya sih ini mini albumnya mas. Ini baru EP berarti ya? Iya EP. Baru rilis 2021, formatnya 7 inch. Terus mereka pakai, yang gue suka dari mini album ini, mereka nyanyiinnya pakai formulanya bahasa Malaysia. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Nggak ada bahasa Inggris berarti? Di sini. Oh, dia khusus di sana dia bawain Melayu. Indie pop, Indie pop, indie rock lah. indie pop, indie rock, dan bahasanya Melayu. Terus kayak masih lucu gitu, platnya warna kuning. Kalau dari cover malah gue liat kayak band-band shoegaze, dream pop gitu sih. Iya nggak sih? Iya, dia album pertamanya shoegaze parah gitu. Cuma makin kesini udah clean indie rock 90s kayak Sonic Youth gitu mas. Dia nge-pressnya cuma di 7 inch doang, yang EP-nya ini. EP-nya 7 inch, 12 albumnya tahun lalu, 2020, 2012 ada format LP-nya ada. Pernah lo mainin juga mas di kurasi lo waktu jadi selektor? Berapa minggu ini gue mainin terus nih. Wih, Lagi bosan gitu kan. Seru nih kayak main-main. jadi layak nggak buat di koleksi kira-kira? Bagi yang belum tahu. Layak sih. Wih, worth it ya. Gak tau kenapa ya. Plus gue sukanya ini sih mas, gue suka digging band-band Asia gitu. Kayak Singapura gitu kan. Melayu lucu sih liriknya, lucu. Melayu. Jadi kayak anjir. Beli ya gitu. Apa tadi sorry mas nama bandnya? Subsonic Eye. Subsonic Eye. Mungkin bisa coba nanti direferensi buat Boleh. yang belum tahu. Bagus banget ya, bagus. Oke, terus lanjut apa mas? Apa yang nih? kedua. Oh, Nah, aja kalau kali ya. situ aja boleh. Yang kedua, ini rilisannya Lamuna Records. Oke. Bab itu Karim, project solonya Karim. Nama albumnya Momo's Mysterious Skin. Rap ya? Rap, hip hop, eksperimental. Oke. Rilisnya kayak 2020-2021. Oh lu demen juga mas ini dengerin juga rap? Sebenernya gue si rap Oh. banget tuh. Karena ini aja sih, di album ini dia banyak ambil sampel band-band Indonesia. Band-band Indonesia. Oke. Ada Malik diambil, terus ada Shark Move, Oke. Sigit. Makanya gue kayak anjir sampelnya musik-musik yang gue suka lagi. Jadi kayak seru sih. Dan Jadinya malah rap tapi ngambil sampelnya itu ya. Oke. keren. Apa Lamuna Records ya? Lamuna Records. Tapi Randy ya. Bos. Pak bos. Bos. Siap. Lanjut mas. Kalau yang ini band dari Kuala Lumpur Malaysia, band temen juga. Malaysia nih. Malaysia. Wih, berarti 3 ini lokal semua nih mas. Niat gitu, hardcover Dua gitu lokal, maksudnya. satu Singapura ya. Iya, hardcover ya. gitu. Getfold-nya nama bandnya Last, judul albumnya Tekesima, kayak rilis 2019 deh. Last ini tapi bukan Last yang Beda. shoegaze itu bukan. Bukan, ini LUST. Last. Oh, Last ya, LST. Siap. Ini band Malaysia, indie rock. Indie rock, band baru juga. Oke, mereka udah lama deh mas. Udah lama. Dari 2000 kalau nggak salah ya, 16 atau 18 gitu. Terus ini albumnya udah rilis 2019 gitu. Oke. Habis itu nih format piringan hitamnya baru rilis tahun lalu. Dia nggak bikin format lain selain ini doang ya. Ada CD-nya. CD-nya. Kalau nggak salah, ya ada CD, terus ada kaset. Cuman kaset itu yang dikeluarin sama mereka tuh remixesnya gitu deh kalau nggak salah. Hitsnya ini Takesima. Tekesima. Oke. Itu kayak mereka tuh sound ini kayak Animal Collective gitu, ada band indie rock sama Panda Bear gitu-gitu. Seru-seru. Terus ada lirik-lirik Malaysianya juga di situ. Lirik Malaysianya. Ada. Oke.
Gue kira Malaysia berhenti cuma sampai zamannya Exis, Slam gitu. Yang gue tahu kan itu Iklim yang lama-lama band-band lama mas. Seru. Masih ya, masih produktif mereka bikin ya. Tuh mas. Kesimak. Nah mas, yang gue dengar nih, lu kan ada juga ya record store ya. Record store atau online store nih? Online record store. Online. Bisa juga promosi mas, silakan. Apa nih? Oh namanya Loide Records. Loide Records. Ada di Instagram. Tulisannya gimana mas Loide? LOIDE Records. LOIDE Records. Nanti bisa ditampilin di sini ya. Ada Loide Records. Itu jualannya sama kayak gini? Iya. Mostly ya sama kayak PHR. Lebih underground atau komersil? Mirip-mirip lah kurasinya. Cuman ya itu sih mas yang si Loide-nya ini sih gue pengennya sih rilis jualin rilisan temen-temen fokusnya ntar ke depannya. Berarti kurasinya lebih ke selera lu gitu mas ya, bukan cari market gitu, enggak? Tergantung juga sih mas. Tergantung juga. Kan biasanya ada tuh. Kalau ntar nggak kaya. Iya. Nanti ada yang komersilnya mas. Ada komersilnya. Biar jualannya enak juga kan. Mas terakhir nih mas sebelum ini tips lah mas biasa. Tips apa nih? Tips buat yang baru pengen mulai nih kayak biasa. Pasti gue tanyain itu. Tips ya? Tips baru pengen mulai atau dengerin Piringan Hitam itu apa nih? First-nya atau apa tuh? First time. Kalau gue dulu ya. Kan pasti banyak yang komentar, anjir lu ngapain beli, nggak ada turntable ya gitu kan. Benar. Gue cuek yang penting gue punya dulu Piringan Hitamnya dulu. Iya. Beli apa yang lu suka nih. Jangan random gitu. Ya random boleh sih mas, tapi intinya kayak beli dengan sesuatu yang lu suka gitu musiknya gitu. Kayak misalnya lu suka Oasis, udah go beli Oasis gitu. Terus tipsnya juga lagi lihat kantong juga sih. Kalau lu beli mulu ntar kayak gua nggak makan. Karena pernah juga ya, nggak pernah sih, sering malah nih mas, banyak yang beli budget ada, beli sering nih, frekuensinya sering juga tuh. Lama-lama udah nggak ada, hilang gitu, nggak beredar di record store lain. Terus ini gue mikir-mikir kadang-kadang dia masih main nggak di Piringan Hitam, masih suka. Itu kayak gitu gimana mas ngilangin kayak gitu tuh? Kalau kayak gitu ya kan berarti nggak konsisten, berarti kan main kayak gini kan harusnya lu punya waktu dengerin ini ya kan mas, nggak bisa kalau kayak dengerin di earphone atau gimana gitu kan. Kata kunci konsisten itu susah sih mas. Waduh iya. Serius gue semua itu kembali ke orangnya lagi sih. Kalau dari gue ya beli aja sih. Beli aja sama. Tapi lu cerita tadi dari 2013 udah tahu ini, terus 2014 baru beli kan mas, sampai sekarang 2022 nih ya. Lama banget mas, bisa 9 tahunan, hampir 9 tahun masih bertahan. Pemula lah itu. Ada yang ya kita kan di PHR juga ada beberapa beli setahun 2 tahun, terus nggak tahu kemana orangnya. Mungkin dia bosan kali. Balik lagi kaset tuh. Bisa, mungkin dia digital aja bisa jadi kan, atau nggak sepedaan. Kayaknya duitnya buat nikah dulu deh. Buat nikah dulu. Tapi maksudnya yang beli itu ini mas udah anak muda ya? Bukan. Bapak udah major. Bisa jadi dia dilarang istrinya jalan. Ya. Siap. Wah seru banget nih gue pembicaraan gue sama Mas Ernest Sitompul. Ini saingan, ini ingat nih, saingan sama bapaknya beli ini. Jadi jangan mau kalah yang punya orang tua itu. Ayo jajan guys. Jajan rock dan lupa jajan vinyl, oke? Kita ketemu lagi nanti sama gue Dion. Nanti next habis Mas Ernest ada siapa mas? DOG Miko Oasis. CEO 33 RPM nih bang. Tanya ini nggak jelas pertanyaan gue deh. Oke, ketemu lagi guys sama gue Dion di Ngopi. Gue Dion pamit undur diri sama Mas Ernest. Bye, thank you. Berapa menit?